Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Ya sobat, di sini saya akan membahas tips membuat sancang meliuk ekstrim atau meliuk ya. Karena sancang jenis yang mudah patah, jadi ukuran tepat untuk dilakukan pemelintiran itu yang seperti apa nanti akan sedikit saya kasih tutorialnya ya. Pemilihan ukuran yang tepat untuk dipelintir yang seperti apa nanti akan saya buatkan tutorialnya ya, meskipun dulu sempat saya buat. Oke, nanti akan saya buatkan lagi. Nah, ini akan saya bahas yang sebagai contoh sancang meliuk ya. Ini masih posisi dalam ground, dan ini untuk awal saya lakukan pemelintiran itu sejak kecil ya sobat. Yang jelas masih sejak kecil, karena kalau sudah ukuran yang besar atau agak besar pun itu untuk sancang khusus saya lumayan sulit ya. Belum bisa memelintir dari ukuran yang besar itu, untuk saya pribadi belum bisa. Saya bisanya yaitu sejak kecil, sejak ukuran bibit, masih ukuran bibit malah ya. Karena ini dulu saya itu hasil setek ukuran kecil-kecil seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang lain dulu. Iya, ini salah satu contohnya lagi. Nah, ini juga kalau kita lihat tuh ya, melungker atau meliuk seperti ular. Tapi ini sebenarnya tidak begitu ekstrim, ini hanya beberapa kali liukan. Tuh ya. Dan ini untuk pemahatan yaitu hanya untuk menambah karakter tua saja ya sobat. Ini juga saya melakukannya sejak masih kecil untuk dilakukan pelintiran seperti ini. Tuh ya. Jelas ya sobat, sekarang sudah lumayan gede ini ya. Dan ada lagi ya, ini satu lagi. Ini juga sempat saya buatkan videonya ya tentang pemahatannya ini. Sekarang kondisinya sudah seperti ini. Nih, ini meliuk. Nah, kalau ini awalnya proses awalnya dulu sempat saya tanam tegak ya. Saya tanam tegak, tapi di pangkalnya di sini ya. Awal dulu ini kan tegak, tumbuh tunas muda. Dan saya terpikir tunas muda itu saya pelintir, yang tegak saya potong. Tapi pas kondisi waktu itu masih kecil juga ya. Kalau nggak salah pohon ukuran segini, itu ada ulatnya malah sobat. Ukuran masih ini ya, sejempol. Nah, ukuran masih sejempol saya tanam dengan tegak seperti ini. Nah, tiba-tiba tumbuh tunas baru yang muda. Nah, tunas baru yang muda itu masih lentur. Nah, itu saya lakukan pemelintiran, yang tegak saya potong, jadilah seperti ini. Ini cerita awalnya, ini tanamnya tidak meliuk dan sekarang menjadi meliuk. Ini juga mulai muncul tunas muda di sini. Ini masih ground karena ingin saya buat sancang jumbo ya. Saya ingin punya yang besar biar lebih marem. Puas rasanya ya. Ya, kecil besar semua dibuat lah. Dan ini lagi sobat. Nah, ini kronologis akarnya agak rusak sobat. Ada dulu terjadi pembusukan, tapi di sini masih ada. Nah, yang saya maksud tadi tunas seperti ini sobat. Nih. Nah, ini tunas seperti ini kalau kita pelintir itu masih sangat lentur. Ya, nanti ini buat contoh ya. Nanti ini akan coba saya kawat se ekstrim mungkin. Kalau ukuran seperti ini itu masih lentur. Ya, dulu saya itu pelintirnya dari ukuran seperti ini ya sobat. Karena ini ukuran yang sangat pas kalau untuk buat sancang ekstrim, meliuk ekstrim ya. Kalau sudah seperti ini sudah mudah patah. Nih.
Oh, ini sudah kering sobat. Nih malah kering ini tuh ya. Intinya kalau yang warnanya sudah coklat dan ukuran segini itu sudah mudah patah, tapi ini masih los ya. Nah, jadi saya dulu pelintirnya dari seperti ini ya, saya melakukannya dari seperti ini, jadi tidak mudah patah dan untuk menghindari suara crack. Nah, dan untuk pohon ini sobat, dulu tidak saya bentuk se ekstrim ini ya, tidak saya bentuk se ekstrim ini, dan kayaknya saya punya video lamanya, nanti bisa kita lihat pas saya puntir ulang pohon ini ya, kayaknya masih ada, nanti saya sematkan juga langsung di video ya, sahabat bisa simak. Iya, inilah video lama saya sobat, masih ada, kita simak dulu. Nah, itulah suara crack yang sangat bikin berdebar-debar ya sobat. Ekstrim lur dari jirat. Jadi pelintir dari kondisi sudah besar juga bisa, tapi itu harus ada kita sudah ada belajar khusus ya, belajar mencoba-coba. Jadi nggak harus dari hijau seperti ini, tapi kalau untuk proses awal tetap dari ukuran seperti ini ya sobat. Kalau saya pribadi ya, mungkin dari sahabat ada yang bisa untuk pelintir dari yang batang sudah besar, bisa dibagikan pengalamannya juga ya sobat, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini jadinya ekstrim seperti ini sobat. Oke, saya akan coba kawat yang ini ya, ini buat contoh saja ya, apakah kalau ukuran seini bisa langsung kita pelintir ekstrim. Oke, mari kita coba ya, ini akan saya lakukan. Nah, ini buat contoh saja ya sobat, ukuran yang masih hijau seperti ini, hijau dan ukurannya juga masih kecil ya, hijau kecil. Coba akan saya lakukan pengawatan. Sebentar, saya pasang kawatnya dulu. Ini saya menggunakan kawat bekas ya sobat. Nah, ini sudah saya pasang kawat. Langsung saja kita coba puntir. Pelan saja untuk pemuntiran. Ya, dimulai dari bawah ke atas. Kalau ukuran hijau seperti ini dan masih kecil itu masih lentur ya sobat. Nah, itu kalau saya menggunakannya yang masih seperti ini. Jadi awal pelintirnya itu masih seperti ini, untuk mengurangi suara crack ya. Ya, bisa langsung kita puntir seperti ini. Nah, kita bisa langsung muntir se ekstrim ini ya sobat, beberapa kali puntiran. Nah, jadi saya prosesnya untuk awal itu seperti ini. Nah, nanti kedepannya misal kurang ekstrim itu bisa kita tekuk lagi ya, dengan kita melihat alur yang sudah kita pelintir, itu bisa ditambah semakin ekstrim. Jadi tahapnya tidak bisa langsung instan, juga harus ada tahapan nanti ya. Ini juga ya, contohnya ini kan cuma tekuan pemelintiran saja untuk kita mendapatkan karakter tua, yaitu seperti kita sayat seperti ini. Jelas ya sobat. Jadi kalau saya itu membuat sancang ekstrim itu dari ukuran seperti ini. Proses awalnya.
supaya tidak berbunyi crack ya. Dan dijamin tidak patah kalau kita puntirnya hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati ya juga bisa patah ya. Cuma kalau kondisi masih seperti ini itu lebih mudah ya, tidak rawan patah karena belum terlalu renyah. Karena ini sebelum seutuhnya itu menjadi kayu, jadi belum terlalu renyah. Ya, jadi seperti itu, dan akan saya ajak sobat perlihatkan lagi hasil yang lebih ekstrim ada ya sobat. Sebenarnya sudah sempat saya buat videonya juga, tapi mungkin dari sahabat ada yang belum pernah menyimaknya. Oke, langsung saja. Nah, inilah yang lebih ekstrim lagi ya sobat. Nah, ini yang saya maksud tadi tahapan. Untuk awal saya pelintir itu ya pelintir biasa-biasa saja. Setelah saya pelintir lagi setelah dua, dan di sini menghasilkan bukan patah tapi pecah ya, menjadi pecah seperti ini. Itu saya puntir jadi pecah ya. Jadi tahapannya tidak hanya sudah dari awal dipelintir sudah cukup seperti itu tidak ya, bisa dilakukan pemelintiran lagi supaya lebih ekstrim ya, misal suka yang lebih ekstrim seperti itu. Dan ini kita lihat ya, kita lihat tuh, ini benar-benar ekstrim, tapi saya juga masih pusing sendiri dengan dari pelintiran saya sendiri, pusing sendiri. Ini mau saya konsep seperti apa lagi selanjutnya belum saya pikirkan ya, karena ini dongkel belum lama, baru mulai subur lagi nih sobat. Kemarin ada di ground dan ini saya masukkan ke pot ya, karena tahapannya saya seperti itu, dari ground naik pot, dari pot naik ground lagi, bisa jadi seperti itu sobat. Tuh. Ini sudah lumayan besar ya sobat, ini sangat ekstrim nih, sudah seperti ada yang kropos ya. Nah, ini masih proses, ini sudah subur lagi lah, alhamdulillah sudah subur lagi tuh ya. Jadi untuk pelintir awal ya bisa dari ukuran segini-segini nih sobat. Ini lebih aman lagi kalau ukuran seperti ini. Ini karena kita tekuk seperti ini aja nih, nggak patah tuh. Ya bisa, kalau kita ingin membuat yang ekstrim, kita bisa buat bibit dari ukuran segini sobat. Misalnya ini kita setek, begitu sudah tumbuh akar langsung saja kita pelintir. Seperti itu, atau langsung kita pelintir baru disetek, itu juga bisa ya sobat. Misal seperti ini mau dipelintir dulu ya, dikawat, dipelintir. Nah setelah itu dicangkok juga bisa ya, setelah besar dicangkok. Jadi teori itu ada banyak, kuncinya itu satu. Kalau kita mau sukses dalam berbonsai, kita hobi bonsai, membuat karya-karya seni di bonsai, itu hanya satu, kita mau mencobanya ya. Tidak hanya dipelajari teori tapi tidak pernah dipraktekkan dan dicoba, ya udah. Kalau yang nggak mau mencoba seperti itu, enak beli saja. Langsung instan ya sobat, kita bisa punya bonsai seperti itu. Jadi kalau bagi yang malas tak mau mencoba, sudah beli punya saya saja itu enak. Wah, nggak apa-apa ya sobat, sedikit lah promosi gitu loh, biar nggak sepaneng ya. Jadi seperti ini ya, karena ini dari teman kita kemarin ada yang request lagi ya, request bahas ini, termasuk video yang kemarin itu minta dibahaskan itu, dan juga masih banyak sekali requestannya, tapi saya tidak bisa membuat dalam satu video, akan sangat panjang dan juga tidak bisa ya, karena sahabat kita minta juga dibahas sampai tajuk. Nah itu masih sangat panjang ya. Oke, semoga ini sedikit bisa memberi apa ya, pengetahuan sedikit ya. Inilah yang saya prosesnya seperti ini. Semoga bisa bermanfaat ya sharing saya ya. Mungkin seperti ini sharing saya sobat, semoga bisa bermanfaat. Dan jika bermanfaat jangan lupa like, share ke teman-teman sahabat semua, supaya kita bisa saling berbagi manfaat.
Ya, jangan lupa subscribe juga ya, biar sahabat itu tidak ketinggalan tutorial atau video-video terbaru dari saya ya. Oke sobat, videonya sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di next video.